Menilai 7 presiden Indonesia dalam bidang ekonomi melibatkan banyak faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengelolaan hutang, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah gambaran umum perbandingan kinerja ekonomi 7 presiden Indonesia dari Soekarno hingga Joko Widodo. Diambil dari berbagai sumber. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya bro, biar gue lebih semangat bikin kontennya. Terima kasih. 1. Soeharto, 1967 sampai 1998. Keberhasilan ekonomi. Nah, ini nih masanya Orde Baru. Bapaknya pembangunan ini sukses banget bikin ekonomi Indonesia stabil kayak jalan tol. GDP naik terus, pembangunan infrastruktur di mana-mana, kayak jalan tol, jembatan, pokoknya semua dilibas. Orang bilang, masa ini bisa jadi zamannya emas lah. Banyak yang keluar dari garis kemiskinan, jadi kita harus acung jempol buat Pak Harto. Kelemahan. Tapi ya, banyak juga tuh drama-drama di balik layar. Korupsi di mana-mana, sampai-sampai sistemnya tuh udah kayak endemik. Terus, pas krisis 1997, ekonomi ambruk kayak domino. Makanya rezimnya runtuh. 2. Joko Widodo, 2014 sekarang. Keberhasilan ekonomi. Jokowi ini raja infrastruktur. Jalan tol dibangun kayak lagi main SimCity. Nggak cuma di Jawa aja, sampai ke pelosok-pelosok juga. Dia juga berusaha ngurangin ribet-ribetnya birokrasi, jadi investasi asing lebih gampang masuk. Kelemahan. Tapi ya, pertumbuhan ekonominya biasa aja, nggak ngebut kayak yang diharapin. Mungkin karena beban beratnya udah numpuk dari dulu, jadi kayak mesti ngeberesin PR banyak banget. 3. Susilo Bambang Yudhoyono, 2004 sampai 2014. Keberhasilan ekonomi. SBY ini jagonya bikin ekonomi stabil, kayak air tenang gitu deh. Dia berhasil jaga ekonomi pas krisis global 2008, jadi kita nggak ikut-ikutan anjlok. Cadangan devisa juga naik, hutang di-manage dengan baik. Kelemahan. Tapi dia juga dapat kritik soal subsidi BBM, yang kata orang tuh nguras anggaran negara kayak bocor gitu. Reformasi juga katanya kurang ngebut, kayak masih setengah gas. 4. B.J. Habibie, 1998 sampai 1999. Keberhasilan ekonomi, Pak Habibie ini bener-bener jadi superhero pas ekonomi lagi krisis parah. Dia berhasil stabilin ekonomi, rupiah jadi kuat lagi, inflasi dikendalikan. Kelemahan. Tapi sayangnya, karena cuma sebentar, ia nggak bisa banyak berbuat lebih banyak. Kayak superhero yang muncul cuman buat cameo gitu. 5. Megawati Soekarno Putri, 2001 sampai 2004. Keberhasilan ekonomi. Bu Mega ini lanjutkan kerjaan buat recovery ekonomi pasca krisis. Perbankan diperkuat, banyak BUMN diprivatisasi, aturan-aturan ekonomi yang ribet juga dipangkas. Kelemahan. Tapi ya, pertumbuhan ekonominya nggak ngebut, kayak kurang pengegas. Banyak juga yang bilang reformasi strukturalnya kurang maknyus. 6. Abdurrahman Wahid, 1999 sampai 2001. Keberhasilan ekonomi. Gus Dur ini lebih terkenal sebagai bapaknya demokrasi dan reformasi politik. Ruang kebebasan dibuka lebar-lebar, korupsi mulai diberantas. Kelemahan. Tapi di bidang ekonomi, kebijakan beliau kadang kayak roller coaster, naik turun nggak jelas. Ditambah lagi kondisi politik juga lagi kaos, jadi pertumbuhan ekonomi ikut keganggu. 7. Soekarno, 1945 sampai 1967. Keberhasilan ekonomi. Bung Karno ini pejuang ekonomi nasionalis sejati. Aset-aset asing dinasionalisasi, terus pembangunan nasional digenjot, kayak bikin Monas, Gelora Bung Karno. Pokoknya, spiritnya membara banget. Kelemahan, tapi masalahnya, kebijakan ekonominya banyak yang nggak efektif. Inflasi gila-gilaan sampai angka ribuan %. Akhirnya, ekonomi jadi acak-acakan di akhir masa jabatannya. Kesimpulan, kalau kita lihat, Pak Harto emang jago banget di bidang ekonomi dan pembangunan. Jokowi juga punya prestasi keren di infrastruktur. Tapi, tiap presiden punya cerita dan tantangannya masing-masing, kayak lagi nonton drama seri aja, tiap episodenya beda-beda situasinya. Bagaimana pendapat Anda, bro? Coba tulis di kolom komentar.